Pengertian hak cipta. Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Hak cipta berfungsi sebagai penghargaan suatu karya atau ciptaan dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Apa sih perbedaan hak cipta dan hak paten? Hak cipta melindungi karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran kreatif seperti buku, film, lagu, dan karya seni lainnya. Sedangkan hak paten melindungi penemuan dan inovasi baru seperti produk teknologi, mesin, atau metode produksi. Syarat hak cipta: 1. Fiksasi, diwujudkan dalam format yang nyata. 2. Orisinil, karya asli pencipta tanpa adopsi karya orang lain. 3. Kreativitas minimal, tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam ciptaan itu. Durasi hak cipta. Perlindungan hak cipta atas ciptaan di atas berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun. Setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Masa perlindungan ciptaan, perlindungan hak cipta, seumur hidup, pencipta 70 tahun, program komputer 50 tahun, sejak pertama kali dipublikasikan, pelaku 50 tahun, sejak pertama kali dipertunjukkan, produser rekaman 50 tahun, sejak ciptaan difiksasikan. Pendaftaran hak cipta. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai ERPA 6000. Yang kedua, surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan 1. Nama kewarganegaraan dan alamat pencipta. 2. Nama kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, nama kewarganegaraan dan alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan. 3. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali. 4. Uraian ciptaan rangkap 3. Dan yang ketiga, surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Dan yang keempat, melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Selanjutnya, apabila permohonan pada hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. Selanjutnya, melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Selanjutnya, apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan pemohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI. Selanjutnya, apabila pemohon pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama permohonan harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Selanjutnya, apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak. Dan yang terakhir, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya. Hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak
eksklusif dari pencipta, seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa ada izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya, penggunaan dan pengandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan harus didapatkan izin pencipta terlebih dahulu. 7. Hak cipta dalam era digital. Hak cipta adalah suatu hak yang timbul secara otomatis atas suatu ciptaan berupa karya di bidang seni atau sastra, atau bahkan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak yang dimiliki sebagai seorang pencipta mempunyai dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak di mana kita diakui sebagai penciptanya. Kedua, ada hak di mana kita bisa menggunakan ciptaan kita tersebut untuk mendapat keuntungan secara ekonomis. Pada prinsipnya, bahwa setiap orang yang ingin menggunakan karya kita harus mendapatkan izin kita terlebih dahulu. Misalkan, kalian seorang pencipta lagu, kemudian ada pihak lain yang ingin menggunakan lagu kalian tersebut untuk kebutuhan komersil, misalnya iklan, film, dan sebagainya. Maka, kalian berhak mendapatkan royalti dari penggunaan tersebut. 8. Creative Commons, suatu lisensi atau cara standar bagi kreator konten suatu ciptaan karya guna memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepaskan karyanya di bawah lisensi Creative Commons seperti atribusi, misalnya pencipta mempertahankan hak cipta, tetapi memungkinkan publik untuk menggunakan karya tanpa izin secara langsung dan tanpa pembayaran, selama mencantumkan kredit pencipta, sumber, dan lisensi Creative Commons yang digunakan. Creative Commons berusaha menyelesaikan konflik seputar hukum hak cipta pada era digital. Creative Commons harus memenuhi 3 kondisi. Pertama, harus secara akurat mencerminkan cara orang menghasilkan karya kreatif. Kedua, harus melayani kepentingan pribadi pencipta. Dan ketiga, harus melayani kepentingan umum pengguna.